Om Swastiastu. Pada video pembelajaran ini, kami kelompok 1 kelas 9J dari SMP Negeri 1 Denpasar akan menjelaskan materi bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Subbab A tentang masa kemerdekaan dan khususnya membahas poin 41 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih saya ucapkan kepada guru pembimbing kami, Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya selaku guru IPS SMP Negeri 1 Denpasar. Sebelumnya, saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Misha Aitra Devi Widastra, absen 40 selaku ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Putu Airti Carani, 1637 sebagai wakil kelompok. Perkenalkan, nama saya Nyoman Satria Widya Astawiyatnya, absen 34 dari kelas 9J sebagai anggota 1. Nama saya Putu Gede Satria Nuraga, absen 38 sebagai anggota 2. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan dengan dua cara, yaitu cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata dan juga cara diplomasi. Yang pertama adalah perjuangan fisik. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik? Perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Perjuangan fisik dilakukan lewat pertempuran. Selain itu, biasanya dalam perjuangan fisik juga mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak pahlawan yang menggunakan perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Berikut contoh perjuangan fisik yang telah dilakukan masyarakat Indonesia. Pertama ada insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi bendera Indonesia yang berwarna merah putih. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan menurunkan bendera Belanda dengan merobek bagian biru bendera, lalu dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Yang kedua adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu yang berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 49 atau Divisi India ke-23, tentara sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Malabi pada 25 Oktober 1945 di Surabaya dengan tujuan melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tahanan perang sekutu. Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Perjuangan ketiga adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi antara masyarakat Semarang dengan tentara Jepang. Tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi, selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini yang membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Yang keempat ada Pertempuran Ambarawa. Peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bretel tiba di Semarang. Kedatangan mereka bertujuan melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara NICA. Pada saat mereka membebaskan tawanan, seorang Belanda mereka malah disenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Lalu ada Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946.
Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan Kota Bandung sebagai pos-pos militer. Keenam, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara NICA yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Yang ketujuh terjadi di Bali, yaitu pertempuran Puputan Margarana, merupakan pertempuran antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran diawali dengan datangnya pasukan Belanda untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel, yaitu I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur dengan habis-habisan untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang untuk menguasai kembali wilayahnya yang direbut Jepang pada Perang Dunia II. Mengakibatkan gugurnya seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai yang kemudian dikenal sebagai salah satu puputan pada era awal kemerdekaan, serta mengakibatkan Belanda sukses mendirikan negara Indonesia Timur. Dan perjuangan fisik terakhir merupakan serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan umum dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 Wehkriese 3 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Serangan dilancarkan dari segala penjuru kota pada pukul 06.00 WIB. Sewaktu sirine berbunyi, tanda jam malam berakhir. Pasukan Belanda tidak menduga akan adanya serangan mendadak, sehingga serangan umum TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa RI sudah tidak ada lagi dan juga berhasil mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan sikap Amerika Serikat terhadap Belanda yang menekannya agar melakukan perundingan dengan pihak RI. Akibat desakan itu, Belanda bersedia berunding dengan RI. Nah, selain perjuangan fisik, adapun upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dengan perjuangan diplomasi. Berbeda dengan perjuangan fisik, perjuangan diplomasi tidak dilakukan menggunakan kekuatan fisik, melainkan perjuangan diplomasi dilakukan dengan melakukan perundingan. Perundingan yang dilakukan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak penjajah dengan Indonesia. Perjuangan diplomasi yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia antara lain. 1. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada 10 November 1946. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Kesepakatan perjanjian Linggarjati adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. 4. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Hasil perundingan ini disebut sebagai Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani di Istana Rijswijk Merdeka pada tanggal 25 Maret 1947. Sebenarnya, hasil perundingan ini merugikan Indonesia. Bagaimana tidak, wilayah Indonesia semakin bersempit dan Belanda pun tidak menjalankan dengan baik perjanjian ini. Karena Belanda selalu melakukan penyerangan besar-besaran ke wilayah Indonesia yang disebut sebagai agresi militer Belanda. 1. Yang kedua adalah Perundingan Renville. Perundingan Renville adalah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda. Maka, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi
3 negara KTN. Anggota KTN antara lain Australia yang dipilih Indonesia, Belgia yang dipilih Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih Australia dan Belgia sebagai penengah. Dalam perjanjian ini Indonesia diwakili Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Kesepakatan Perjanjian Renville. 1. Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Tentara Republik Indonesia TRI ditarik mundur dari daerah kedudukan Belanda. 3. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu. 4. Penghentian tembak-menembak. 5. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan Belanda. Akibat dari perjanjian Renville sebenarnya semakin merugikan Indonesia karena wilayah semakin sempit dan dikelilingi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Bahkan pada tanggal 18 Desember 1948 mengumumkan bahwa tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville, lalu melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Republik Indonesia yang disebut sebagai agresi militer Belanda II. Yang ketiga adalah perundingan Roem-Royen. Hebatnya, perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda menerima perintah PBB agar menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Untuk mengawasi jalannya perundingan, PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Atas inisiatif UNCI, pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan yang disebut Perundingan Renville. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Moh Roem, Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen, dan UNCI sebagai penengah. Pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk yang pertama, menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Sedangkan pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk yang pertama, menyetujui kembalinya perintah RI ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan negara-negara yang sudah ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948. Yang keempat, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah perintah Republik kembali ke Yogyakarta. Perjuangan terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi BFO, Bijen Commerce for Federal Overleg, atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin Mr. Van Maarseven, sedangkan UNCI dipimpin oleh Christely. Kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Yang kelima, RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.
sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada KBM pada 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Sekian materi mengenai poin 41. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, ingatlah untuk tetap rajin mencuci tangan, menutup mulut dan hidung saat bersin, dan menjaga daya tahan tubuh dengan rajin berolahraga, dan menjalani pola hidup yang sehat dengan tidak merokok dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Dari materi yang sudah kami jelaskan, kami menarik kesimpulan bahwa upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan dengan dua cara, yaitu cara diplomasi dan cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Nah, sekian video pembelajaran kami, semoga dapat dimengerti. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.